Di sebuah sudut kota Medan, berdiri rumah kayu tua peninggalan zaman Belanda. Letaknya di daerah Tembung, dekat pohon asam tua yang sudah berusia puluhan tahun. Waktu maghrib di sana terasa berbeda, seperti langit menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap azan maghrib berkumandang dari surau depan gang, terdengar suara lirih dari atas rumah itu. Seperti tangisan. Tapi bukan tangisan manusia. Tangisannya datang dari genteng rumah itu. Genteng tua berlumut yang konon tidak boleh diganti sejak zaman kakek buyut. Aku pikir itu cuma cerita nenek untuk menakut-nakuti anak-anak. Sampai akhirnya, saat rumah itu direnovasi, suara tangisan itu berubah jadi teriakan. Dan sejak hari itu, aku tahu ada rahasia kelam yang menempel di genteng rumah warisan kami. Dan rahasia itu ingin dibuka kembali. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Maghrib di Medan selalu datang lebih cepat dari yang disangka. Langit berubah jingga muram, seperti menyimpan duka yang tak pernah selesai. Rumah tua peninggalan opung di daerah Tembung itu berdiri bisu, dikelilingi pagar besi berkarat dan pohon asam tua yang daunnya tak pernah lurus sepenuhnya. Angin sore menyusup masuk lewat sela jendela, membawa bau kayu lapuk dan debu kenangan. "Mak, itu suara apa?" bisikku pelan sambil menahan napas. Ibu diam, matanya mengarah ke atas. Kami mendengarnya lagi, suara lirih, seperti tangisan tertahan, samar dari arah atap rumah. Suara itu terdengar setiap kali azan maghrib berkumandang. Bukan teriakan, bukan jeritan, tapi seperti seseorang yang menyesal terlalu lama. Itu cuma suara angin, "Dek," jawab ibu, tapi nadanya tidak yakin. Aku tahu, itu bukan angin. Karena suara itu menangis seperti seseorang yang patah hati. Dan genteng rumah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dari semua cerita yang pernah kudengar. Malam itu, aku duduk diam di bawah atap, menatap ke atas, dan berkata dalam hati, "Siapapun kamu, kenapa kamu menangis di atap rumah kami?" Rumah kayu tua milik opung itu sudah berdiri sejak zaman penjajahan. Dindingnya dari papan jati, tinggi menjulang dengan atap genteng merah gelap yang sudah berlumut. Di kampung kami, rumah itu dikenal sebagai rumah janji yang diingkari. Kata warga, suara tangisan dari genteng itu sudah ada sejak lama. Tapi tak seorang pun berani membahasnya terang-terangan. Pernah, seorang anak kecil berani menunjuk ke atap sambil bertanya polos, "Siapa yang duduk di atas, Bu?" Ibunya langsung membekap mulut si anak dan buru-buru membawanya pergi. Sejak itu, tak ada yang berani berbicara lagi soal atap rumah kami, apalagi saat maghrib. Ibu pun pernah bilang saat aku kecil, "Genteng pojok kanan rumah itu, jangan pernah disentuh, Nak. Itu bukan genteng biasa. Itu tempat rasa bersalah dikubur." Aku mengira itu hanya perumpamaan, sampai ayah memutuskan untuk merenovasi rumah agar tampak lebih modern. Waktu itu aku masih SMA. Dan hari ketika pekerja pertama datang membongkar atap, adalah hari pertama mimpi buruk kami dimulai. Namanya Pak Zulkarnain. Asal dari Mandala, tukang bangunan tua yang sudah biasa membenahi rumah-rumah peninggalan kolonial. Badannya kurus, wajahnya keras, tapi senyumnya ramah. "Genteng begini udah banyak saya bongkar, Bu." "Gak usah takut," katanya percaya diri saat pertama datang. Pagi itu, ia naik ke atap sendirian. Aku yang menyaksikan dari bawah merasa aneh. Langit mendadak mendung, padahal tadi cerah. Angin berputar-putar di halaman, membawa bau amis dari arah selokan.
Sekitar jam 5 sore, Pak Zul belum juga turun dari atap. Ayah memanggilnya beberapa kali. Tak ada jawaban. Kami naik mengecek, tapi atap kosong. Tangga masih di tempat, alat-alatnya tergeletak, tapi orangnya menghilang. Malamnya, tetangga kami, Bang Heri, menemukan Pak Zul di semak belakang rumah. Ia duduk bersandar pada batang pisang, tubuhnya gemetar, matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dengan suara parau, ia berbisik, "Dia masih di atas." Perempuan itu menangis sambil menatapku dari balik genteng. Pagi setelah kejadian itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ayah memutuskan menghentikan renovasi. Kami semua masih syok melihat kondisi Pak Zul malam sebelumnya. Tapi yang membuat ibu ketakutan adalah noda merah yang menetes dari atap ke lantai teras. Warnanya pekat. Bukan seperti cat, tapi kental dan mengalir lambat. Ibu sempat mencoba menghapusnya dengan kain pel, tapi noda itu malah meninggalkan bau anyir menusuk. Aku pun naik ke atap, penasaran. Kudekati salah satu genteng tua di pojok barat. Saat ku sentuh, genteng itu dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti menyentuh batu nisan. Dan saat kuangkat pelan-pelan, aku melihat ada sesuatu di balik celah genteng itu. Rambut hitam panjang, terjepit di antara dua genteng yang menempel. Rambut itu masih basah. Ya Allah, bisikku refleks, dan seketika angin berembus kencang dari arah belakang. Genteng-genteng lain bergetar seperti menahan isak. Dan di kejauhan, azan maghrib kembali terdengar, bersahut-sahutan dengan suara tangis samar dari atas. Malam itu, listrik di rumah tiba-tiba padam saat maghrib. Lilin dinyalakan. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap langit-langit. Suara tangisan itu kembali terdengar, lirih, pelan, seolah datang dari sela-sela genteng. Ada yang belum selesai, bisik hati kecilku. Aku pun masuk ke kamar lama Opung, ruangannya masih berbau kapur barus dan kayu lapuk. Di bawah ranjang, tersembunyi sebuah laci kayu berukir gorga Batak. Terkunci. Tapi engselnya rapuh. Dengan sedikit dorongan, laci itu terbuka. Di dalamnya, ada secari kertas tua, kekuningan, dengan tinta yang hampir pudar. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar, "Jangan ganggu genteng barat." Di situ aku kunci rasa bersalahku. Perempuan itu masih menunggu. Suara tangisnya adalah suara yang tak sempat kupeluk, sebelum ia melompat ke kematian. Tanganku gemetar di bawah surat itu, terselip sehelai pita merah. Penuh debu dan masih melilit sejumput rambut hitam halus. Dan entah kenapa, saat ku genggam pita itu, suara tangis dari atap berubah menjadi jeritan. Malam itu aku tertidur dengan surat dan pita merah di samping bantal. Rasa sesak menggelayuti dada. Udara kamar terasa berat. Dalam tidurku, aku bermimpi. Aku berdiri di halaman rumah, memandangi atap yang tertutup awan kelam. Di atas genteng, duduk seorang perempuan berbaju kebaya merah muda khas Melayu Delhi. Rambutnya panjang, wajahnya tertunduk, tubuhnya berguncang oleh isak. Dia janji akan kembali, tapi dia pergi, dan aku tertinggal di sini. Suaranya pelan, tapi menusuk. Saat ia mendongak perlahan, wajahnya terlihat rusak, seperti terbakar dari dalam. Matanya kosong, dan menatapku seolah mengenal. "Kau cucunya, kau harus dengar tangisku, karena tak ada yang pernah peduli padaku." Aku terbangun mendadak, tubuh basah oleh keringat. Tapi, bantal di sampingku bukan hanya basah, melainkan basah oleh air,
seperti habis ditetes air mata. Dan dari luar jendela, kudengar genteng itu kembali berderak, seperti seseorang yang naik atau turun dari atap. Hari itu kakakku pulang dari kampusnya di USU, karena ibu bilang rumah kami sedang tidak baik-baik saja. Ia menginap di kamar atas, kamar yang menghadap langsung ke arah genteng barat rumah. Maghrib tiba. Langit berubah oranye gelap. Suara azan dari surau ujung gang menggema samar. Tiba-tiba terdengar jeritan dari lantai atas. Allahu Akbar. Mak! Dia di atap. Kami semua naik panik. Kakakku terduduk di pojok kamar, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Ada perempuan duduk di atap, dia nangis, terus dia ngelihat aku. Kami buru-buru membuka jendela kamar. Tidak ada siapa-siapa di atap. Tapi kaca jendelanya dipenuhi bekas air menetes dari luar, seperti hujan kecil hanya di bagian itu. Dia bilang, jangan ganti genteng itu, dia masih nunggu janji yang gak pernah ditepati, bisik kakakku sambil menatap kosong. Dan malam itu, kami semua tidur dalam ketakutan. Genteng itu tidak sekadar rusak, ia menyimpan seseorang. Seseorang yang belum selesai menangis. Aku sudah tidak tahan lagi. Rumah ini terus menyesakan. Suara tangisan makin jelas setiap maghrib. Bahkan di siang hari pun, genteng itu mulai berderak sendiri. Ayah melarangku naik ke atap. Tapi aku nekat. Sore itu, ketika semua sedang keluar, aku memanjat loteng dengan hati berat. Genteng yang dimaksud terletak di pojok barat. Warnanya paling kusam, berlumut hitam, dan seolah lebih berat dari yang lain. Aku menyentuhnya. Suhu genteng itu dingin seperti batu kuburan. Saat kuangkat perlahan, ada sesuatu di bawahnya. Sebuah bungkusan kecil dari kain kafan yang telah kusam, dibalut tali merah dan daun pisang kering. Tanganku gemetar saat kubuka. Di dalamnya, tulang jari kecil yang sudah mengering. Dan di bawahnya, pita merah, sama persis dengan yang ada di surat wasiat Opung. Dan saat itu juga, langit berubah kelam, angin mengamuk, dan suara tangis dari atap berubah menjadi jeritan panjang, jeritan yang mengguncang hati, bukan hanya telinga. Jeritan seseorang yang dikhianati oleh janji, lalu dikubur dalam diam. Malam setelah kejadian di atap itu, ibu memanggilku ke ruang tengah. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti baru menangis. Makmu belum pernah cerita, ya, soal Opung dan perempuan itu? Aku menggeleng pelan, ibu duduk, lalu mulai bercerita, dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan. Dulu, Opung muda pernah mencintai seorang perempuan dari kampung sebelah, seorang penari di acara-acara adat. Tapi karena perbedaan status dan desakan keluarga, Opung memilih menikah dengan perempuan lain. Masalahnya, si perempuan itu sudah hamil. Malam sebelum pernikahan Opung, perempuan itu datang dan memohon agar janji dinikahi ditepati. Tapi Opung menolak. Katanya, kita nggak ditakdirkan bersama. Lupakan semua. Keesokan harinya, tubuh perempuan itu ditemukan tergantung di atas atap rumah, tepat di bawah genteng barat yang tak pernah diganti. Warga kampung sepakat bungkam. Mayatnya diturunkan diam-diam. Tapi satu yang tak pernah mereka ambil adalah rasa sakit yang tertinggal di atap itu. Itulah sebabnya dia menangis, bisik ibu. Bukan karena kematian, tapi karena janji yang diingkari begitu saja. Sejak malam itu, aku tak lagi menganggap rumah ini sekadar bangunan warisan. Di setiap gentengnya, ada luka. Di setiap dindingnya, ada dosa.
Aku tak berani lagi menyentuh genteng barat itu. Kusimpan kembali tulang kecil dan pita merah ke tempat semula, lalu kututup perlahan. Tapi sebelum aku turun dari atap, aku menunduk dan berbisik, "Maaf, untuk semua yang tak pernah sempat dikatakan padamu. Untuk janji yang tak ditepati. Untuk cinta yang kau bawa sampai mati." Angin sore menyapu pelan. Tak ada suara tangis malam itu. Hanya hening dan bayangan senja yang panjang di atap rumah tua kami. Ibu bilang, sejak malam itu genteng itu tak lagi menangis. Tapi setiap maghrib, rumah ini tetap sunyi. Bukan karena damai, tapi karena rasa bersalah telah diberi tempat untuk tetap tinggal. Dan aku tahu, ada janji yang tak bisa ditebus dengan doa, hanya bisa ditepati dengan pengakuan dan penyesalan, meski sudah terlambat. Dan selama genteng itu masih berdiri, suara hatinya akan tetap tinggal. Di antara azan maghrib dan sepi yang menetes dari langit. Pesan moralnya adalah, jangan pernah membuat janji jika tak berniat menepatinya. Karena bagi sebagian orang, janji bukan sekadar kata, tapi tempat terakhir mereka menaruh harapan. Dan saat harapan itu mati, suara tangisnya bisa tinggal, bahkan setelah jasadnya menghilang. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.